Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadan, NRP 101222127. Untuk memenuhi tugas EAS Manajemen Perubahan, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu ada strategi empiris atau rasional. Yang kedua strategi normatif edukatif. Yang ketiga strategi forward faksaan. Dan yang keempat strategi lingkungan atau adaptif. Yang pertama yaitu ada strategi empiris. Apa sih strategi empiris? Artinya pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi dan fakta konkret secara umum. Pendekatan empiris digunakan untuk membangun pengetahuan yang tepat diuji kebenarannya. Melalui metode ilmiah, strategi empiris mendasarkan perubahan fakta dan data. Logikanya, orang yang akan mendukung perubahan jika melihat keuntungan yang jelas dan rasional dari perubahan tersebut. Kapan sih strategi empiris itu digunakan? Ketika perubahan melibatkan teknologi atau sistem baru yang memberikan keuntungan nyata. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi mengembangkan aplikasi dengan sekelompok pengguna untuk melihat mana yang paling efektif atau disukai. Data pengguna seperti frekuensi penggunaan, tingkat kepuasan, dan masalah yang dihadapi digunakan untuk memperbaiki produk sebelum dirilis ke pasar lebih luas. Yang selanjutnya yaitu ada strategi normatif atau reduktif. Strategi ini budaya dan nilai-nilai menjadi pusat perhatian. Intinya mengubah cara kerja atau perilaku orang-orang dengan cara memahami nilai dan keyakinan peserta terlebih dahulu. Pada strategi ini bukan proses yang cepat, dibutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan dan keyakinan. Kapan sih waktu yang tepat atau yang cocok digunakan strategi normatif? Ketika perubahan bersifat jangka panjang dan perubahan dengan aspek budaya organisasi, setiap organisasi seperti perubahan pola kerja atau nilai inti perusahaan. Yang ketiga yaitu ada strategi kekuasaan. Strategi ini lebih mengenalkan kekuasaan atau otoritas untuk menerapkan perubahan, terutama dalam situasi darurat. Misalkan jika perusahaan sedang menghadapi krisis besar dan waktu yang sangat terbatas, manajemen mungkin harus mengambil tindakan cepat dan tegas, bahkan jika beberapa pihak tidak setuju. Kapan strategi ini cocok digunakan? Misalkan dalam konteks organisasi, strategi koersif bisa digunakan oleh manajer untuk menghadapi masalah besar seperti penurunan kinerja mendalam atau ketidakdisiplinan, di mana perlu adanya peraturan atau sanksi yang jelas mengubah perilaku. Yang selanjutnya itu ada strategi lingkungan adaptif. Strategi yang berfokus pada penciptaan lingkungan alam dan sosial yang mendukung perubahan. Strategi ini sering diterapkan dalam perubahan transformasional besar, di mana perlahan-lahan budaya organisasi dibentuk untuk menyesuaikan diri dengan perubahan baru. Strategi ini kapan sih cocok digunakan? Dalam situasi yang penuh ketidakpastian atau dinamika tinggi. Contohnya seperti perusahaan teknologi yang harus berinovasi dan menyesuaikan produknya dengan tren atau permintaan pasar yang berubah cepat. Dengan strategi ini diharapkan perubahan tetap relevan dan kompetitif. Yang selanjutnya yaitu ada strategi partisipan. Strategi yang melibatkan semua orang dalam proses perubahan dengan melibatkan karyawan dan perencanaan dan pelaksanaan perubahan. Perubahan dua arah dan sesi diskusi terbuka sangat penting dalam strategi ini, karena karyawan diajak untuk memberikan masukan dan berperan aktif. Kapan sih strategi ini cocok digunakan? Digunakan dalam situasi di mana
keputusan yang diambil memiliki dampak langsung pada banyak orang dan penting mendapatkan dukungan serta komitmen dari mereka. Contohnya seperti dalam pembuatan kebijakan publik, pemerintah sering melibatkan masyarakat atau perwakilan kelompok untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan efektif. Mungkin sekian tentang strategi perubahan, di mana ada strategi empiris rasional, strategi normatif edukatif, strategi power paksaan, yang keempat strategi lingkungan adaptif, dan yang terakhir strategi partisipatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.